Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia dari PKMI semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rahmat MPDI. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang hakikat pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan adalah upaya membantu manusia menjadi manusia menurut orang Yunani pada tahun 600 Masehi. Dengan demikian, manusia merupakan unsur pokok dalam pendidikan, dan pendidikan itu sendiri diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pendidikan terlebih dahulu harus dipahami hakikat manusia sebagai makhluk yang dididik dan pendidik yang mendidik dirinya dan orang lain, yang dikenal sebagai istilah pendidik dan anak didik. Pendidik dan anak didik merupakan unsur utama dalam kegiatan pendidikan yang berinteraksi dalam proses pendidikan. Nah, proses pendidikan ini dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian pendidik dan apa pengertian peserta didik dan apa saja sih tugas pendidik itu dan apa saja tugas peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian pendidik. Pendidik berasal dari kata atau disebut dengan kata murabbi, muallim, dan muadib. Kata murabbi berasal dari kata rabba yurabbi, dan kata muallim berasal dari isim fa'il yaitu 'allama yu'allimu, dan kata muadzib berasal dari kata adzaba yu'adzibu. Nah, menurut Abdullah Nasih Ulwan, beliau adalah seorang ulama Mesir pada abad 20, memaknai pendidik yaitu sebagai orang yang menyampai ilmu pengetahuan, pemberi nasihat, dan teladan bagi anak didiknya. Nah, hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dalam mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun potensi psikomotor. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tugas dan peran pendidik. Nah, dalam mengembangkan potensinya, pendidik memiliki beberapa peran. Di antaranya yaitu pendidik sebagai penasihat, sebagai pengajar, sebagai pemberi teladan, sebagai pembimbing, dan masih banyak lagi. Nah, agar pendidik melaksanakan tugasnya, jadi pendidik mesti memiliki sifat profesionalisme. Nah, profesionalisme ini memiliki ciri diantaranya yaitu mengandung unsur pengabdian, mengandung unsur idealisme, dan mengandung unsur pengembangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, jamaknya yaitu talamid, yang artinya murid. Jadi maksudnya orang-orang yang mengingini pendidikan. Nah, dalam bahasa Arab juga dikenal sebagai istilah tolib, jamaknya yaitu tulab, yang artinya yaitu mencari. Jadi maksudnya orang-orang yang mencari ilmu. Nah, menurut Abdullah Nasih Ulwan, beliau mengatakan peserta didik adalah objek pendidikan. Ia merupakan pihak yang harus dididik, dibina, dan dilatih untuk mempersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya, serta menjadi akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya yaitu ada hakikat peserta didik. Nah, menurut konsep ajaran Islam, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah yang secara biologis diciptakan
melalui proses perkembangan dan pertumbuhan yang berlangsung secara evolutif yang melalui proses yang bertahap. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada tugas dan kewajiban sebagai peserta didik. Nah, diantaranya yaitu bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar dan saling bersaudara antara sesama peserta didik, mencari ilmu dimanapun berada, sekalipun yang jauh, dan menghormati guru dan tidak merepotkannya. Dan yang terakhir yaitu ketika mencari ilmu dan belajar diniatkan karena Allah. Nah, jadi kesimpulannya, pendidik lebih dari sekadar pengajar. Pendidik dalam Islam adalah sosok yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik secara utuh. Nah, baik ilmu pengetahuan, akhlak maupun spiritual. Nah, pendidik adalah teladan dan motivator bagi peserta didik. Nah, peserta didik bukan hanya penerima ilmu. Peserta didik dalam Islam adalah individu aktif yang senantiasa mencari ilmu dan mengembangkan potensi diri. Nah, mereka peserta didik adalah generasi penerus yang diharapkan menjadi pemimpin di masa depan. Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. Baik pendidik maupun peserta didik memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.